Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, arsyadani Allah wa iyyakum ila sabili wa ta'atih. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua dan senantiasa membimbing kita di atas jalannya yang lurus, di atas ketaatan dan ketakwaan kepadanya dan istiqamah di atasnya. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu, terlebih lagi di awal majlis, karena ini merupakan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat-Nya yang telah Allah berikan pada kita, yang tak terhitung. Nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut sangatlah banyak. Baik nikmat yang bersifat jasmani ataupun nikmat rohani, nikmat yang bersifat duniawi ataupun ukhrawi, yaitu din Islam wal iman, agama Islam dan juga iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai bentuk rasa syukur kita atas kenikmatan yang telah berikan pada kita, maka kita gunakan kenikmatan tersebut dengan sebaik-baiknya. Di antaranya kita gunakan kenikmatan yang ada untuk menghadiri majelis-majelis ilmu, untuk mendatangi kajian-kajian terutama membahas tentang kitabullah, Al-Quranul Karim dan juga hadis Nabi SAW, agar kita bisa mengambil pelajaran, agar kita bisa mengambil petunjuk, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Rasulnya untuk kita menjalani kehidupan di dunia ini sebagai bekal menuju kehidupan yang kekal abadi, yaitu di akhirat kelak. Dan alhamdulillah, di malam hari ini kita masih melanjutkan kajian rutin kita tentang tafsir Al-Quran, yang kita membaca tafsir dari Al-Mufassir, ahli tafsir, yaitu Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Dan terkadang kita juga bawakan dari beberapa tafsir yang lainnya. Kita telah sampai pada tafsiru surati wasyamsi waduhaha, tafsir dari surah yang seringnya kita dengar nama surahnya Asy-Syams. Adapun penulis di sini menyebutkan nama surahnya dengan menukil ayat yang pertama. Jadi nama surahnya Wasyamsi waduhaha. Masalah penyebutan nama daripada surah ini memang ada beberapa pendapat dari kalangan para ulama. Ada yang menyebutkan namanya diambil dari salah satu kata yang ada di dalam Al-Quran, atau ada yang menyebutkan ayat yang pertama atau kalimat yang pertama dari surah tersebut. Dan surah ini, kata penulis rahimahullah ta'ala, wahiyya makkiyatun. Surat ini termasuk surah makkiyah. Kategori surah makkiyah yang sudah sering kita ulang-ulang setelah berlalu. Apa perbedaan antara surah makkiyah dan surah madaniyah? Surah makkiyah itu diturunkan sebelum hijrahnya Rasulullah SAW dari kota Makkah ke Madinah. Ya, meskipun kadang turunnya tidak di kota Makkah, tapi namanya makkiyah itu kaidahnya adalah sebelum hijrah dari Makkah ke Madinah. Adapun surah madaniyah itu diturunkan setelah Nabi hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah. Kemudian di pertemuan yang lalu, setelah kita selesai membacakan tafsir surah sebelumnya, yaitu Wal-Lail,
Di akhir kemarin kita membawakan sebuah hadis yang berkaitan dengan beberapa surat yang sudah kita baca. Ya, termasuk surat yang akan kita baca ini, yaitu surah Asy-Syams. Itu hadis. Jadi sebelum kita masuk, kita kasih mukadimah dulu, kita bawakan hadis dari sahabat Jabir bin Abdillah radhiyallahu taala anhu. Beliau menceritakan sahabat yang lainnya yang bernama Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Nah, bahwasanya Mu'adz bin Jabal, bahwasanya sahabat yang mulia yang bernama Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu itu pernah suatu hari atau suatu malam beliau salat Isya, ya, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentunya menjadi makmumnya. Jadi Mu'adz bin Jabal salat Isya berjamaah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai makmum. Nah, kemudian setelah selesai salat Isya, Mu'adz bin Jabal pulang ke kampungnya, gitu, ke wilayahnya, ke kaumnya, ke daerahnya sendiri. Kemudian beliau salat lagi mengimami kaumnya. Mengimami kaumnya masih salat yang sama, yaitu salat Isya. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi hadis ini sahih. Jelas kesahihannya, periwayatannya jelas, jalurnya jelas. Jadi bisa kita jadikan sebagai dalil. Dan beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini nanti insya Allah kita rinci. Ya. Jadi sesampainya di kampungnya, di kaumnya, beliau ngimami lagi. Beliau sholat lagi sebagai imam. Karena beliau termasuk sahabat yang mulia. Termasuk sahabat yang mulia dari kalangan para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Beliau sholat Isya lagi mengimami kaumnya. Di sholatnya itu, saking semangatnya beliau radhiyallahu ta'ala. Sholat Isya setelah membaca surah Al-Fatihah tidak seperti kita. Kalau kita setelah surah Al-Fatihah suratnya surat-surat pendek kan itu. Beliau membaca surah Al-Baqarah. Tapi lengkap gitu. Karena dalam hadis itu tidak disebutkan hanya beberapa ayat ya. Kalau hanya beberapa ayat boleh juga. Jadi kita membaca beberapa ayat dari surah Al-Baqarah atau surah-surah yang lainnya. Jadi tidak harus secara sempurna. Nah, kalau surat-surat pendek memang afdalnya sempurna, misalkan surah An-Nas sampai selesai. Jangan kita sholat Isya cuman setelah amin, kemudian bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas, Allahu akbar. Cuman satu ayat tok aneh. Itu juga terlalu pendek, meskipun hukum asalnya boleh-boleh aja itu. Karena hukumnya apa? Baca surat itu setelah surat Al-Fatihah hukumnya sunnah. Ya, jadi hukumnya sunnah mustahab. Jadi kalau dikerjakan dapat pahala, kalau tidak dikerjakan tidak mendapat dosa. Itu kalau sunnah itu hukumnya gitu. Namun afdolnya tetap membaca. Kalau yang surat-surat pendek ya selesaikan kan itu. Nah, di hadis ini tentang Mu'adz tadi kita lanjutkan. Beliau membaca surah Al-Baqarah. Nah, kemudian ada seorang laki-laki, tidak disebutkan namanya dalam hadis ini, ya, sebut saja ar-rajul. Rajul itu seorang laki-laki. Itu dia memisahkan diri dari salat berjamaah. Yang tadinya sebagai makmum, kemudian dia mundur, membatalkan jamaahnya, kemudian sholat sendiri munfarid. Nah, sholat sendiri munfarid di sholat khafifah, dengan sholat yang ringan. Ya, dengan sholat yang ringan karena kecapean. Nah, berita ini setelah selesai, kemudian berita ini terdengar, ya, balagha ilmu ilal Mu'adz. Jadi berita ini sampai kepada sahabat Mu'adz sebagai imam tadi. Nah, saking semangatnya Mu'adz, ya, kemudian saking memiliki kecemburuannya dengan sholat berjamaah, kok dengar ada orang yang sholat berjamaah kok melepaskan diri, kok memutus sholat jamaahnya, maka beliau mengatakan, innahu munafik. Si laki-laki ini tadi adalah orang munafik. Ini pernyataan yang keluar dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala. Namanya masih manusia biasa kan, maka terkadang terpleset itu. Jadi pernyataannya itu kurang tepat. Sehingga pernyataan ini terdengar si rajul tadi, laki-laki ini tadi. Tidak terima dia, dikatakan munafik. Lapor ke Rasulullah SAW di keesokan harinya. Nah, di keesokan harinya. Lapor kepada Rasulullah, menceritakan bahwasanya Al-Barihah itu tadi malam, itu dia sholat bersama Mu'adz.
Kemudian Mu'ad membaca Al-Baqarah, ceritanya disampaikan kepada Rasulullah. Nah, lalu si rajul ini mengaku kepada Rasulullah, beliau memutuskan dirinya untuk meninggalkan berjamaah, jadi membatalkan dari makmum. Kemudian sholat sendiri munfarid. Karena tadi menjelaskan kepada Rasulullah bahwasanya Mu'ad membaca surah Al-Baqarah yang memberatkan kan itu. Sedangkan si rajul ini menjelaskan bahwasanya kami itu na'mal, kami itu bekerja di siang hari. Kemudian semacam petani mengairi sawahnya dengan binatang-binatangnya sendiri. Nah, jadi intinya pekerja keras itu. Sehingga merasa keberatan kalau sholat malamnya itu terlalu lama. Maka Rasulullah SAW berkata kepada Mu'ad, ya Mu'ad, afattanun anta? Wahai Mu'ad, apakah engkau itu ingin membuat fitnah? Artinya membuat fitnah itu apa? Bikin orang itu kayak tertimpa ujian, tertimpa musibah. Ya kalau ikut sholat ya serba salah, kelamaan, capek kan itu. Tapi kalau meninggalkan jamaah kok nanti dituduh munafik kan itu. Serba salah kan itu. Ya, maka Rasulullah mengingatkan kepada Mu'ad sampai 3 kali. Afattanun anta, apa kamu ingin bikin fitnah sampai 3 kali. Kemudian Rasulullah menyarankan kepada Mu'ad, nah, apabila kamu mengimami terhadap kaummu, maka bacalah, ini masih konteksnya salat Isya. Konteksnya salat Isya, maka bacalah wasyamsi wadhuhaha. Nah, ini kaitannya dengan surat yang akan kita baca. Atau walaili idza yaghsha, itu surat yang pertemuan-pertemuan yang telah berlalu. Atau surat yang lain yaitu apa? Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi surah Al-Alaq atau surat Iqra. Atau juga surat yang lain yang sebanding ya. Panjangnya sebanding, itu seperti surah Sabbihisma. Itu dalam beberapa riwayat Rasulullah menyarankan agar Mu'ad membaca surat-surat tersebut. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah dari hadis ini diantaranya, nah, yang pertama yang perlu kita ketahui bahasanya sunnah Rasulullah SAW. Nah, sunnah dari definisi secara bahasa dan secara usul, bukan sunnah dari sisi fikih. Nah, kalau kita dengar istilah sunnah, itu ada beberapa sudut pandang. Kalau sudut pandang fikih, sunnah itu artinya tadi, mayusabu fa'iluhu wala yu'aqabu tarikuhu. Yaitu sesuatu yang pelakunya, orang yang melakukan sesuatu yang sunnah itu mendapatkan pahala. Tapi kalau tidak melakukan, maka tidak mendapatkan dosa. Itu sunnah secara fikih. Tapi kalau sunnah secara bahasa dan secara usul yang sering digunakan oleh ulama-ulama akidah, ulama-ulama usul, itu sunnah itu artinya adalah cara beragamanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cara beragamanya, jalan hidupnya Rasulullah Alaihi Wasallam. Nah, maka sunnah yang semacam ini ada 3 macam. Jadi cara beragamanya Rasulullah Alaihi Wasallam, sunnahnya Rasul yang bisa kita ikuti, yang memang kita disyariatkan untuk mengikutinya itu ada 3 macam. Yang pertama adalah sunnah qauliyah. Sunnah qauliyah itu artinya sunnah yang sifatnya ucapan. Jadi ketika Rasulullah mengajarkan kita untuk membaca, berzikir dengan lisan, mengucapkan, itu namanya sunnah qauliyah. Seperti contohnya misalkan apa? Doa istiftah. Doa istiftah ketika sholat. Setelah takbiratul ihram, sebelum baca surat Al-Fatihah kan ada doa istiftah, ada doa iftitah. Dalam sebagian hadis Rasulullah mengajarkan apa doa iftitah yang sering kita baca apa? Allahu Akbar, kabira, walhamdulillahi katsira dan seterusnya. Nah, sebagian lainnya ada yang riwayat hadis yang lainnya itu Rasulullah membaca apa? Allahumma ba'id baini wa baina khataaya dan seterusnya. Nah, ada yang lainnya alhamdulillahi hamdan katsiran dan seterusnya. Ada yang lainnya subhanakallahumma wa bihamdik dan seterusnya. Itu banyak Pak hadis-hadis itu. Nah, cuman karena kita itu belajarnya itu biasanya cuman sedikit, apalagi kalau yang istilahnya itu terlalu fanatik dalam satu kelompok. Nah, hal yang macam ini itu terlalu sempit pikirannya. Kalau nggak baca ini yo nanti nggak sah. Padahal ini semuanya sunnah itu loh. Jadi ini semuanya ada hadisnya dari Rasulullah SAW. Jadi ini namanya sunnah qauliyah, kemudian semuanya punya dalil. Nah, ini yang kadang itu kita kurang toleransi. Nah,
Harusnya apa? Syaratnya apa? Sesuatu yang berbeda-beda pendapat yang boleh ditoleransi itu ada syaratnya. Tidak semua perbedaan pendapat boleh ditoleransi. Ya, nanti ada saking kebablasan toleransi nanti istifahnya bikin sendiri, bikin kalimat sendiri juga tidak boleh. Syaratnya apa? Yang pertama ada dalilnya yang sahih. Ada dalil yang sahih jelas dari Rasulullah, ya. Kemudian periwayatnya itu sahih jelas semua. Kemudian syarat yang berikutnya apa? Mengikuti pemahaman para ulama. Gitu. Dari kalangan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, kemudian ulama yang mengikuti mereka. Karena ulama itu adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi. Namanya pewaris, itu mewarisi sesuatu yang ada. Nggak mungkin pewaris itu mengada-ada, itu nggak boleh. Ya, jadi namanya pewaris itu ya sesuatu yang sudah ada dari Rasulullah SAW. Nah, makanya ketika sudah ada dalil, kemudian ada jalurnya dari sahabat, kemudian tabi'in, jelas, maka ketika itu ada perbedaan pendapat, maka kita saling bertoleransi. Nah, ini macam sunnah yang qauliyah. Nah, kemudian sunnah yang lainnya adalah sunnah fi'liyah. Nah, sunnah fi'liyah itu sunnah yang berupa fi'il perbuatan. Nah, misalkan di dalam ibadah sholat, itu perbuatan Rasulullah SAW, ini juga banyak terjadi apa perbedaan pendapat antar mazhab. Seperti cara bersedekapnya Rasulullah. Nah, di sebagian mazhab menganjurkan sedekapnya Rasulullah itu sunnahnya itu di bawah pusar. Nah, sebagian mazhab yang lainnya di atas pusar. Sebagian mazhab lainnya agak naik lagi di atas perut. Nah, kalau di atas dada itu sebagian mazhab memakruhkan. Dan itu pendapat yang lemah itu. Jadi yang banyak dipakai itu ya di atas pusar sedikit, kemudian yang di bawah pusar gitu. Nah, itu selama ada dalilnya sama-sama sahih maka silakan. Tapi nggak boleh kita ngarang. Wah, kalau gitu saya di belakang aja. Nah, itu masuk sholat Allahu Akbar kemudian sedekapnya di belakang. Nah, ini kan tidak ada dalilnya, maka itu tidak boleh. Ya, dan itu jangan mengatakan bukan beda pendapat tidak apa-apa, bukan gitu. Kalau ada dalilnya, ada ulama yang menjelaskannya silakan, tapi kalau nggak ada dalilnya tidak boleh. Ya. Sampai pun ada yang ulama yang apa, termasuk mazhab Maliki itu kalau apa kita melihat beda pendapat kayak gini itu biasanya kalau yang pernah umroh ya atau pernah haji di apa, Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu kan dari berbagai macam penjuru dunia. Itu semua mazhab terkumpul itu, Pak. Jadi ada yang sedekapnya bawah, ada yang atas, ada yang tanpa sedekap itu. Jadi benar-benar berdiri terus gini aja itu, tanpa tangannya sedekap itu. Nah, itu adalah khilaf yang namanya khilaf tanawu, khilaf yang bermacam-macam karena memang sama-sama ada dalilnya. Nah, itu saling toleransi gitu. Jangan sampai kita terlalu kenceng fanatik dalam satu mazhab kemudian saling bermusuhan hanya beda pendapat dalam hal yang furu, hal yang cabang, istihadiyah. Itu sunnah yang kedua, sunnah fi'liyah. Kemudian sunnah yang ketiga adalah sunnah takririyah. Takrir itu pembenaran, menyetujui. Jadi Rasulullah menyetujui apa? Perbuatannya sahabat radhiyallahu ta'ala. Karena sahabat itu hidup di zaman Rasulullah SAW. Syariat itu masih turun di zamannya Rasulullah SAW. Dan para sahabat itu ya, mendapatkan apa? Gelar radhiyallahu anhum. Mereka itu Allah ridhoi. Dan banyak dari kalangan sahabat mendapatkan apa? Jaminan surga. Mendapatkan jaminan surga meskipun tidak maksum. Nah, tapi apa yang dilakukan sahabat kalau Rasulullah menyetujuinya maka itu menjadi sunnah. Nah, ini ada dalam hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Nah, jadi berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa'ur rasyidin, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Nah, jadi ini adalah sunnah takririyah. Nah, contohnya ya di dalam hadis yang sedang kita bahas tadi. Ketika Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu sudah sholat sunnah, ya, sudah sholat wajib. Nah, sudah sholat isya kan bersama Rasulullah SAW. Kemudian beliau pulang, sholat lagi. Bahkan ngimami jamaahnya, ngimami kaumnya. Nah, hal ini dibolehkan. Nah, karena apa? Seandainya ini tidak boleh,
tentunya Rasulullah saat itu kan tahu beritanya, Rasul akan melarang gitu. Kan pada hadis itu Rasulullah tidak melarang, artinya apa? Rasulullah menyetujui boleh. Jadi misalkan kita di sini jamaah di masjid, kemudian di rumah istri kita nah kan belum sholat misalkan, nah, kita imami, nah, kita imami di rumah menjadi imam untuk istri kita, itu boleh. Nah, itu hukumnya sholat sunnah, sholat nafilah tambahan. Adapun sholat wajibnya sudah laki-laki itu kewajibannya berjamaah di masjid. Gitu. Nah, kalau kita ingin sedekah kan misalnya gitu, itu namanya kita bersedekah yang sunnah, kita ngimami keluarga kita di rumah. Ya, itu adalah suatu hal yang dibolehkan oleh syariat. Nah, nah, itu faedah yang pertama. Jadi boleh kita sholat lagi. Nah, namanya apa? Sedekah kepada saudara kita yang belum sholat berjamaah. Kemudian dari hadis itu, ketika sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu mengimami dengan membaca surah Al-Baqarah. Nah, ketika membaca surah Al-Baqarah ini, Rasulullah juga tidak membatalkan sholatnya. Maksudnya itu Rasulullah tidak menganggap sholatnya Mu'adz ini batal. Artinya apa? Sholatnya sah. Sehingga artinya kalau misalkan sholat membaca surat Al-Baqarah juga boleh. Cuman ketika Rasulullah menyarankan untuk membaca surat yang lain, berarti jatuhnya itu bukan haram, tapi apa? Makruh istilahnya gitu. Ya. Meskipun apa? Tidak sampai haram. Nah, namun ini juga boleh misalkan terlebih lagi itu sholat sunnah, Pak. Kalau sholat wajib itu memang agama Islam itu menganjurkan untuk kemudahan. Jadi jangan mempersulit jamaahnya. Makanya kan syariat jadi imam itu sebetulnya ketika sebelum imami itu melihat jamaahnya dulu. Satu apa? Ngatur softnya. Nah, sawu sufufakum kan itu. Luruskan softnya, lurus dan rapat. Kemudian melihat jamaahnya. Ada yang sepuh, ada yang kelihatan buru-buru, mungkin ada yang apa punya hajat, kebutuhan. Nah, maka ketika sholat jangan lama-lama. Tapi kalau secara umum, maka kita mengikuti Rasulullah SAW tadi menyarankan kalau sholat isya membaca diantaranya surah Asy-Syams, kemudian Al-Lail dan yang semisalnya yang sebanding. Nah, artinya apa? Boleh membaca surah Al-Baqarah. Namun disarankan jangan panjang. Jadi misalkan cuma nukilan aja beberapa ayat, maka boleh. Misalkan baca surah Al-Baqarah yang sekiranya sebanding dengan Asy-Syams, Al-Lail, mungkin kalau dalam mushaf sekitar setengah halaman gitu. Setengah halaman. Karena surat Al-Baqarah itu ada yang satu ayat tapi satu halaman full, Pak. Satu ayat tapi satu halaman full. Itu kalau orang yang nggak paham kayak orang barbar maca pirang ayat gitu. Padahal guru ayat, Pak. Suwemen pirang ayat lagi, padahal cuma satu ayat itu. Ya karena emang satu ayatnya panjang. Yang penting apa? Sebanding tadi. Kemudian faedah yang lain dari hadis ini ketika sampai kepada Rasulullah SAW, orang yang sedang repot tadi kemudian memutus sholatnya dari sholat berjamaah, nah ini juga dibolehkan ketika ada hajah, ketika ada keperluan. Jadi misalkan seseorang karena capeknya kok merasa imamnya terlalu lama, nah, maka boleh memutuskan, atau ada keperluan atau karena mendesak misalkan kebelet atau apa, maka dibolehkan untuk memutus dari sholat berjamaah. Tapi asalnya itu dia harus ikut berjamaah terlebih dahulu. Kemudian faedah yang lainnya yaitu ketika seorang imam itu mengimami salat berjamaah hendaknya memperhatikan jamaahnya tadi. Jadi tidak memberatkan karena Islam itu adalah agama yang mudah dan memudahkan. Itu beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang berkaitan dengan surah Asy-Syams yang akan kita baca. Kemudian jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita membaca tafsir dari surah Asy-Syams. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha. Nah, kita terjemahkan aja ya per ayatnya dulu. Artinya dan demi matahari dan duhanya. Duha itu sudah kita ketahui maknanya, itu waktu duha.
Itu waktu setelah matahari terbit plus kurang lebih 10-15 menit setelahnya. Itu waktu duha. Sudah pernah kita sampaikan ya dalam tafsiran surah Al-Duha. Jadi kalau kita ingin sholat duha, jangan pas matahari terbit persis, bukan. Tapi hendaknya menunggu sekitar 10-15 menit setelah matahari terbit. Nah, itu namanya waktu duha. Dan awal duha itu namanya waktu syuruk. Yang ada syariat apa? Sholat sunnah, sholat syuruk itu. Nah, itu waktu duha. Namun di tafsiran yang lain, para ulama menjelaskan maksud duha itu adalah pancaran cahaya di waktu duha. Karena duha ada domir itu kembali ke matahari. Jadi demi matahari dan sinarnya di waktu duha. Itu ayat yang pertama. Kemudian berikutnya Allah Ta'ala bersumpah dengan menggunakan al-qamar. Wal qamari idza talaha. Dan demi rembulan ketika mengiringinya. Ya. Talaha mengiringinya, nyanya kembali ke asyams. Jadi dan demi rembulan ketika rembulan itu mengiringi matahari, apa? Bergantian. Setelah matahari terbenam, maka muncullah rembulan mengikuti matahari. Nah, itu ayat yang kedua. Kemudian di ayat berikutnya Allah Ta'ala berfirman, "Wan nahari idza jallaha." Dan demi waktu siang, nahar itu waktu siang, idza jallaha ketika menampakkannya. Nyanya masih kembali ke asyams. Jadi awal-awal surat ini itu kembali ke domirnya itu kembali ke asyams, matahari. Jadi dalam bahasa Arab itu Pak ya, itu matahari itu dihukumi mu'anas, dihukumi perempuan, jenisnya itu perempuan. Jadi ada jenis mudzakkar laki-laki, ada jenis mu'anas perempuan. Kalau kita bayangannya kalau di Indonesia dengar matahari sama rembulan, itu kira-kira yang laki-laki yang mana? Laki-laki matahari lebih sangar, lebih panas, lebih gede itu. Tapi dalam bahasa Arab itu matahari malah dianggap perempuan gitu. Secara bahasa Arab gitu mu'anas. Makanya ini domirnya pakainya ha, bukan hu. Nah, pakainya ha. Wan nahari idza jallaha dan demi waktu siang apabila menampakkan matahari tersebut. Kembalinya ke ha lagi, ke asyams. Kemudian di ayat berikutnya wal laili idza yaghshaha. Dan demi waktu malam apabila menutupi matahari, yaksha menutupi, menyelimuti, sehingga mataharinya tertutup menjadi gelap, terselimuti oleh waktu malam. Kemudian was-samaa'i wa ma banaha. Dan demi langit wa ma banaha dan pembangunannya. Ini menggunakan kalimat ma banaha. Itu sebagaimana dalam surah Al-Lail kemarin, wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Ini ma di sini ada dua kemungkinan. Ya, nanti akan dijelaskan juga dalam tafsirnya, bisa bermakna dan demi langit dan zat yang menciptakan, yang membangunnya. Itu kalau ma-nya itu mausulah, artinya alladzi bana. Demi langit dan demi zat yang membangun langit. Atau makna yang lainnya, tafsir yang lainnya, itu ma-nya masdariyah, berarti artinya dan demi langit dan bangunan langitnya, pembinaannya. Dan ini yang ada di terjemahan, biasanya gitu. Di terjemahannya itu demi langit dan pembinaannya. Nah, maksudnya pembinaan, bina itu bahasa Arab. Bina itu artinya itu pembangunan, bangunan. Dan ini Masya Allah, bagaimana langit itu dibangun oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada di atas tapi tanpa ada tiang. Nah, itu kan luar biasa ciptaannya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah gunakan langit itu sebagai sumpahnya, Pak. Dalam rangka apa? Mengagungkan betapa agungnya makhluknya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di ayat berikutnya wal ardi wa ma tahaha. Dan demi bumi. Ini juga sama, ma tahaha bisa berarti apa? Demi zat yang menghamparkannya atau dan penghamparannya. Jadi bumi dan hamparannya. Jadi ada dua penafsiran. Kemudian di ayat berikutnya wa nafsi wa ma sawwaha. Dan demi jiwa. Nafs itu artinya jiwa. Wa ma sawwaha dan penyempurnaannya.
Ini juga ketika ada ma itu bisa bermakna demi jiwa dan penyempurnaannya atau demi jiwa dan zat yang menyempurnakannya. Di sini ada kata sawa bermakna penyempurnaan. Nanti di bawah ada juga kata sawa itu artinya meratakan. Sebetulnya kata sawa itu maknanya itu sama rata, maksudnya gitu. Artinya adalah sama rata. Namun di sini ketika Allah bersumpah wa nafsi wa masawwaha, makna sawah itu diterjemahkan dalam terjemahan apa menyempurnakannya karena penciptaan Allah itu rata, ideal, proporsional gitu. Nah, jadi sempurna ciptaannya Allah ini. Maka diterjemahkan dalam terjemahan itu sering diartikan dengan penyempurnaannya. Kemudian di ayat berikutnya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan, alhama itu mengilhamkan ha kepada nafas tadi, kepada jiwa. Allah mengilhamkan kepada jiwa tersebut fujuraha wa taqwaha, kefajiran dan ketakwaan. Fujur itu lawan daripada takwa. Kalau takwa itu apa? Menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Nah, kalau fujur itu lawannya. Gampangannya fujur itu apa? Maksiat begitu. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala itu mengilhamkan kepada jiwa itu tentang kemaksiatan dan tentang ketaatan. Sehingga pada asalnya jiwa manusia itu secara fitrah, secara naluri manusia itu sudah bisa membedakan mana baik, mana buruk. Mana amal soleh, mana amal buruk, mana ketaatan, mana maksiat itu sudah tahu itu. Jiwa manusia itu secara fitrah kayak gitu. Misalkan orang yang dengan apa kemaksiatan itu sikap atau sifat berbohong, itu orang akan tahu. Seandainya dia itu suka berbohong kepada orang, tapi kalau ada orang bohong kepada dia, kira-kira dia mau enggak? Kan enggak mau. Berarti itu merupakan apa? Kejahatan itu. Dia curang pada orang, kemudian dia tahu ada orang curang pada dia, masih dia nggak mau. Itu berarti pada dasarnya itu secara fitrah, secara naluri manusianya itu dia paham, karena Allah sudah mengilhamkan seperti itu. Jadi dari sananya itu Allah Subhanahu wa taala sudah mengilhamkan tentang kefajiran dan tentang ketakwaan. Nah, ini adalah sumpah-sumpah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sumpah-sumpah dari Allah Subhanahu wa taala, baru setelahnya adalah perkara yang disumpahi atasnya. Jadi namanya sumpah itu ada sumpahnya, kemudian ada isi perkara yang disumpahi atas dia untuk menekankan sumpahnya. Jadi misalkan kita mengatakan demi Allah, saya tidak mencuri. Sumpahnya kan demi Allah. Nah, kemudian apa yang ingin disampaikan? Saya tidak mencuri. Nah, itu isi daripada yang disumpahi atasnya. Nah, ini isi daripada apa yang disumpahi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah di ayat berikutnya ketika Allah taala berfirman qad aflaha man zakkaha. Yang artinya sungguh beruntung orang yang mensucikannya. Yaitu mensucikan apa? Ini hanya sudah bukan kembali ke syams, tapi kembali ke nafas. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa tersebut. Dengan cara apa mensucikannya? Dengan cara ketakwaan. Jadi dia memilih untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah orang-orang yang sungguh beruntung. Qad aflaha. Nah, adapun lawannya firman Allah taala berikutnya wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi. Orang akan menyesal, khaba itu menyesal karena merasa rugi. Man dassaha, orang yang mengotorinya, mengotori jiwa itu dengan apa? Dengan kefajiran, dengan kemaksiatan. Nah, ini isi daripada sesuatu yang disumpahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingin menekankan agar kita hambanya Allah Subhanahu wa taala itu menjaga ketakwaan kita dan memilih jalan takwa. Kemudian sama kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan kisahnya orang yang durhaka,
orang yang mengotori jiwanya. Dengan Allah Ta'ala menyebutkan kazzabat samudu bitagwah. Telah berdusta siapa? Kaum Samud. Kaum Samud bitagwah dengan sikap melampaui batasnya mereka. Siapa itu kaum Samud? Kaumnya Nabi Salih. Kaumnya Nabi Salih. Ini juga termasuk nabi yang berkebangsaan bangsa Arab. Jadi nabi itu yang kita tahu ada banyak 25 bahkan lebih. Itu yang diketahui atau dikenal dengan yang berkebangsaan Arab itu hanya sekitar 3 atau 4. Kalau dalam kita belajar bahasa Arab itu kita bisa mengetahui nabi-nabinya itu harokatnya bertanwin belakangnya. Itu Nabi Salihun, kemudian Syu'aibun, kemudian Nabi kita Muhammadun. Jadi belakangnya itu bertanwin. Itu karena namanya nama Arab. Adapun lainnya itu tidak bertanwin, Pak. Adamu, Idrisu. Jadi tidak ada Nabi Adamun itu tidak ada. Idrisun itu tidak ada. Ibrahimun itu bukan tanwin. Itu tidak bertanwin. Kalau dalam bahasa Arab itu namanya ghairu munsharif karena alamnya itu ujmah. Namanya itu nama non Arab. Nah, kalau nama Nabi yang Arab itu diantaranya Nabi Salihun, Syu'aibun, kemudian Nabi kita Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi satu lagi Lut, yaitu Lut. Nah, Nabi Saleh ini itu saudara-saudara berada di daerah masih Mekah itu ya. Masih daerah Mekah tapi di daerahnya itu istilahnya kalau kita apa? Kecamatan atau desa namanya Al-Ula. Al-Ula, daerah Ula. Nah, makanya ada beberapa dalil menjelaskan larangan mendatangi daerah Ula, ya, karena di situ dulunya itu adalah tempatnya kaum Samud diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang dilarang itu hanya satu kampung tertentu saja. Istilahnya itu kalau dalam satu kecamatan kan luas, itu mungkin satu RT atau satu RW saja. Nah, itu daerahnya kaum Samud. Ya, kaumnya Nabi Saleh alaihissalam. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam surat ini untuk memberikan contoh kepada kita kaum muslimin, kaumnya Nabi Muhammad SAW. Ini juga merupakan bentuk apa? Tanda kenabiannya Rasul kita Muhammad SAW ketika menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau orang-orang Quraisy itu di zamannya Rasulullah mendengar ini, kan tentunya aneh. Kok bisa seorang yang bernama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam itu cerita tentang nabi-nabi terdahulu? Kok bisa tahu itu? Padahal beliau kan nggak pernah belajar. Beliau apa? Buta huruf kan, nggak bisa baca, nggak bisa tulis, nggak bisa apa? Tulis, ya, nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Tapi beliau bisa mengetahui sejarah. Nah, ini adalah merupakan mukjizat, merupakan tanda kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menceritakan kisah-kisah nabi yang terdahulu. Nah, di dalam ayat ini kazzabat Samud bitagwaha, telah berdusta apa kaum Samud dengan sikap melampaui batasnya terhadap Nabi Saleh. Kemudian di firman Allah Subhanahu wa taala berikutnya kemudian nyambung kata in ba'atha sehingga bacanya idzin ba'atha asqaha, yaitu ketika in ba'atha bangkit asqaha orang yang paling sengsara. Asqa itu di surah Al-Ail juga ada, artinya orang yang paling sengsara. Siapa ini orang yang paling sengsara? Disebutkan dalam kitab-kitab tafsir. Orang yang paling sengsara ini nama orangnya itu satu orang yang bernama Qudar bin Salih. Qudar bin Salih itu termasuk kaum Samud. Ini hanya perwakilan, tapi ini yang paling sengsara. Sebetulnya ada 9 tokoh utama. Namun yang paling sengsara disebutkan dalam kitab-kitab tafsir itu satu orang tadi yang namanya Qudar bin Salih. Kenapa? Orang ini yang mengeksekusi untanya Nabi Saleh. Di ayat berikutnya Allah Ta'ala berfirman, faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha. Jadi telah berkata kepada mereka kaum Samud itu Rasulullah.
Nah, Rasulullah di sini bukan Rasul kita Muhammad SAW, tapi Rasulullah di sini adalah Nabi Soleh. Itu berkata kepada kaum Samud apa? Naqatallahi wa suqyaha. Biarkan untanya Allah dan tempat minumnya, jatah minumnya. Jadi sejarahnya itu di masa Nabi Saleh alaihissalatu wassalam itu kaumnya Samud itu menuntut suatu hal yang mustahil. Masih waktu itu bentar. Jadi menuntut hal yang mustahil itu apa? Suruh membuktikan kalau dia itu nabi, datangkan unta dari sebuah batu. Nah, batu kan benda mati, ya, kok bisa ada unta gimana? Ini namanya mukjizat Nabi. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi Saleh. Nah, bisa memunculkan unta, namanya naqatullah, untanya Allah itu untanya Nabi Saleh. Nah, namun ada syarat gitu. Dari Nabi Saleh itu ketika memunculkan dengan izin Allah unta itu ada syaratnya. Kaum Samud itu jangan mengusik untanya, jangan ganggu. Nah, dan juga ada jatah minumnya. Jadi ada wilayah tempat air gitu, itu dibagi di suatu waktu untuk kaum Samud, suatu waktu untuk untanya Allah tadi, naqatullah tadi. Jadi jangan curang gitu. Nah, kaum Samud ini memang orang yang apa? Durhaka tadi, melampaui batas. Nah, sudah mengganggu tempat minumnya, bahkan nanti di ayat berikutnya apa? Fa'aqaruha. Jadi mereka itu kata Allah Subhanahu wa taala firman Allah berikutnya itu fakadzabuhu fa'aqaruha. Maka mereka kaum Samud itu mendustakan Nabi Saleh. Dia berdusta, ngapusian itu. Fa'aqaruha bahkan apa? Menyembelih, membunuh unta tersebut. Nah, maka apa hukumannya? Fadamdama alaihim rabbuhum bidambihim fasawwaha. Maka Allah binasakan mereka. Jadi rabbuhum, Rabb mereka itu Allah Subhanahu wa taala, damdam alaihim membinasakan mereka. Bidambihim fasawwaha karena dosanya mereka. Fasawwaha maka Allah meratakan mereka binasa semua. Jadi rata binasa dalam keadaan rata semuanya itu kaum Samud binasa semua dengan azabnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah taala menutup dengan firman-Nya wala yakhafu uqbaha dan dia tidak takut terhadap hukumannya. Dalam sebagian penafsiran dia di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah ketika mengadab hambanya ngapain takut gitu? Wala yakhafu uqbaha, Allah tidak takut terhadap akibatnya, akibat daripada Allah menghukum kaum Samud tersebut. Ini sebagian penafsiran secara ringkas, kita baca terjemahnya terlebih dahulu. Insyaallah untuk tafsiran lengkapnya berikutnya kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat bagi kita semua. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.